Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Prita Zega dalam program Hidup Sehat edisi 14 Januari 2025. Di episode program Hidup Sehat hari ini saya akan memberikan informasi menarik mengenai kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu virus yang sempat mewabah dari Tiongkok. Dan saya tidak sendiri untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan spesialis pulmonologi Profesor Dr. Chandra Yoga. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Baik, walaupun hujan ya. Iya, ini dingin-dingin tuh. Bukan hujan, dingin, macet tadi jalannya. Macet juga, dingin juga semuanya ya, Dok, campur aduk ya, Dok ya. Nah, Dok, kali ini kita akan membahas soal salah satu virus yang sempat mewabah dari Tiongkok. Nah, saya mungkin akan tanya dulu, fakta atau mitos sih, Dok, ini Indonesia ini tahun 2025 akan ada pandemi lagi, Dok. Fakta atau mitos nih, Dok? Nomor satu, pandemi, pan itu artinya semua. Jadi tidak bisa satu negara ada pandemi, tidak bisa. Pandemi itu harus semua negara atau sebagian besar negara. Jadi kalau kata-kata yang mengatakan Indonesia akan pandemi atau satu negara akan pandemi, itu bukan pandemi namanya. Karena pandemi itu harus semua negara. Itu nomor satu. Nomor dua, saya terusin aja ya. Kan sesuai dengan judul kan kita mau ngomongin HMPV ini. Betul. Nah, HMPV ini kepanjangan dari Human Metapneumovirus. Orang bertanya, ini bisa jadi pandemi nggak ini sekarang dalam waktu 2025 ini? Nah, kalau itu tidak akan jadi pandemi karena 4 alasan. Apa aja tuh, Nomor Dok? satu, pandemi itu terjadi karena virus baru. COVID-19 itu karena corona yang baru. Sebelum itu ada pandemi lain, influenza yang baru. Sementara HMPV ini bukan virus yang baru. Ini sudah ketemu sejak tahun 2001. 2001 virus Jadi, lama ternyata. jadi sekarang 2025 udah hampir seperempat abad kan? 24 tahun. Jadi ini bukan virus baru. Bahkan sebelum 2001 juga sudah pernah ditemukan antibodinya. Jadi ini jelas bukan virus baru. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pandemi itu terjadi untuk suatu penyakit yang berat. Sebagian besar kasus HPV ringan, sembuh dengan sendirinya. Jadi ini sekali lagi tidak cocok untuk jadi pandemi. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti tadi dibicarakan, orang bilang waktu COVID kan akhir tahun, awal tahun. Sekarang akhir tahun, awal tahun juga. Di Cina banyak dulu, sekarang banyak juga. Begitu. Iya, betul. Itu tidak bisa dikorelasikan begitu. Kenapa? Karena memang setiap akhir tahun atau awal tahun di negara-negara yang 4 musim, kan lagi dingin-dinginnya. Jakarta aja hujan, mereka salju dan sebagainya. Karena itu penyakit-penyakit semacam gejala seperti flu memang sedang banyak-banyaknya. Bukan hanya pada waktu COVID, bukan hanya sekarang, tahun lalu juga ada. Gitu ya. Itu ya alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, orang bilang gejalanya sama. Dulu waktu COVID batuk, demam, sekarang juga batuk, berdemam. Kalau gitu bisa dong dibilang, itu juga alasan yang salah. Kenapa salah? Karena semua infeksi saluran napas, karena bakteri karena virus A, virus B dan segala macam, semua gejalanya sama. Ada batuk, ada demam, ada sakit dada dan seterusnya. Jadi dengan 4 alasan itu kita bisa katakan bahwa HMPV ini adalah virus yang sudah lama, sebagian besar gejalanya ringan dan tidak menyebabkan pandemi. Artinya ini tidak perlu diwaspadai, tidak perlu dikhawatirkan. Itu nggak benar juga itu. Oh, gimana nih, Dok? Tidak perlu dikhawatirkan, betul. Tidak perlu panik, betul. Tapi kalau waspada tetap saja kita waspada. Namanya juga ada peningkatan penyakit, kita mesti waspada. Tapi tidak perlu panik berlebihan. Oke. Nah, sebenarnya ada berapa banyak virus sih, Dok, yang menyerang pernapasan sebenarnya? Selain HMPV tadi, mungkin juga ada influenza atau ada virus lain mungkin, Dok? Itu bagus pertanyaannya, virusnya ada banyak banget begitu ya. Tapi yang paling banyak memang influenza. Tapi influenza itu juga nggak cuma satu. Influenza itu ada influenza A, ada B, ada juga yang bilang ada C dan D. Oke. Sekarang yang A saja itu juga macamnya ada banyak. A itu ditandai dengan huruf H dan huruf N. Jadi ada yang A, H1N1, H1N2, H1N3, terus sampai H1N sekian belas. Lalu mulai dengan H2, H2N1, H2N3. Jadi jenis virusnya memang banyak, baik yang influenza maupun yang metapneumovirus maupun virus yang lain yang tahun lalu. Tadi kan kita bilang tahun lalu juga rame ya. Iya, betul. Itu tahun lalu karena respiratory syncytial virus. Jadi virus yang lain lagi. Nah, sebenarnya gejala awal untuk HMPV ini sendiri gimana sih? Apakah sebenarnya untuk bisa menyerang untuk kelompok rentan tertentu atau bagaimana, Dok? Itu ada 2 pertanyaan kan. Pertama gejala, kemudian kelompok kan. Oke, siap. Satu-satu. Oke. Soal gejala tadi udah kita bahas bahwa pada dasarnya gejala infeksi saluran napas, apapun virusnya, macam-macam itu, atau bakteri sekalipun, gejalanya kurang lebih sama. Kita tidak bisa mengatakan kalau gejala begini pasti virus yang ini, kalau gejala yang ini pasti virus yang ini, tidak bisa kita bedakan. Untuk mengetahui pasti penyebabnya mesti dilakukan pemeriksaan yang dulu waktu zaman COVID kita kenal namanya PCR. Itu bukan hanya buat COVID, untuk berbagai jenis virus yang lain juga begitu. Jadi gejalanya sama, ada batuk, mungkin juga ada pilek, ada demam, ada juga sakit dada,
gitu ya. Kalau berat bisa sesak napas dan sebagainya. Jadi dari gejala kita tidak bisa bedakan gitu. Oke. Itu soal pertanyaan pertama soal gejala. Kemudian kelompok rentan. Tadi kan saya bilang ada 4 alasan kenapa nggak bisa jadi pandemi. Ini ada 4 juga ini kelompok rentan. Oh, Oke. Nomor 1 memang sebagian besar kalau HMPV menyerang pada anak-anak. Anak-anak di bawah 5 tahun dan sebagainya, itu 1. Yang kedua manula. Contohnya saya, gitu kan ya. Saya kan 70 tahun nih ya. Jadi orang yang 70 tahun manula lah, apalagi 70 tahun sebenarnya rentan ya. Insya Allah saya jangan sakit, tapi itu manula. Sehat selalu nih, Dok. Saya 70. Yang ketiga mereka yang sudah punya penyakit paru lain sebelumnya. Misalnya ada asma, ada bronkitis kronik yang orang itu mereka lebih rentan untuk terserang HMPV. Walaupun juga lebih rentan untuk terserang penyakit lain sebenarnya. Dan yang keempat, mereka yang tidak ada penyakit paru lainnya tapi punya daya tahan tubuhnya rendah. Yang banyak dibicarakan sekarang autoimun misalnya, atau katakanlah gula darah tidak terkontrol dan sebagainya. Jadi 4 kelompok ini yang rentan, walaupun yang lain juga bisa terkena, begitu. Oke, tapi penularannya ini seperti apa, Dok? Melalui apa? Apakah sama semua penularannya seperti virus-virus yang tadi dokter sampaikan? Ya. Saya nggak tahu kenapa redaksi membuat kita berjarak jauh begini. Karena takut tervirus, Dok? Apa gimana ini? Saya dokter justru nggak jadi jauh. Tapi memang pada dasarnya penularan infeksi saluran nafas lewat udara begitu, airborne. Jadi bisa lewat batuk, bisa lewat. Tapi kan seperti juga yang lalu, kalau batuknya kemudian nempel di kursi atau di meja, mejanya dipegang, makanya di sini nggak ada meja, nggak ada kursi ya, ada jarak nggak ada. Kayaknya sengaja nih, Dok. saya juga curiga begitu dia. Oke, berarti. Ya, jadi begitu penularannya seperti itu. Jadi lewat udara atau lewat benda yang kemudian menempel virusnya. Oke, permukaan yang terkontaminasi artinya begitu ya, Dok? Keren bahasanya, mantap ya. Oke, nah ada fakta atau mitos lagi nih, Dok. Orang dewasa yang terpapar HMPV ini jarang mengalami gejala yang parah. Ini fakta atau mitos nih, Dok? Bukan hanya orang dewasa, secara umum HMPV kasusnya ringan. Secara umum, dewasa begitu, anak-anak juga begitu. Tentu saja pada kelompok-kelompok tertentu bisa saja sampai berat, tapi itu jarang sekali. Sebagian besar HMPV kasusnya ringan. Jadi ini kriteria keberapa tadi yang mengatakan hubungannya dengan pandemi. Sebagian besar kasusnya ringan, sebagian besar sembuh sendiri. Oke, berarti fakta ya pemirsa ya, hati-hati ya pemirsa ya. Nah, Dok, kita akan lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali di Hidup Sehat masih bersama saya Prita Zega dan juga di sebelah saya Profesor Dr. Chandra. Nah, di segmen ini nantinya kita akan terhubung bersama dengan pemirsa-pemirsa TV One yang ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana sih virus HMPV ini melalui nanti telepon interaktif. Namun sebelum kita sapa pemirsa langsung dari telepon, saya dulu ingin tanyakan dulu nih sama Dr. Chandra mengenai yang tadi. Ini fakta atau mitos sih, Dok? Ini virus HMPV lebih cepat menyebar pada saat musim dingin. Kalau dibilang fakta nih, Dok, saya cukup takut nih untuk pagi ini, Dok. Karena ini lagi musim dingin juga nih. Jadi seperti tadi kita sudah bahas sedikit bahwa memang pada saat musim dingin di sana ya, di negara 4 musim, di negara 4 musim, sabar. Di negara 4 musim maka selalu ada peningkatan kasus yang mereka sebut sebagai ILI, influenza like illness. Jadi batuk, pilek, demam itu sedang meningkat. Dan itu bukan hanya di Cina sebenarnya, di banyak tempat juga seperti itu. Nah, kita memang tidak punya musim dingin yang ada salju seperti itu kan. Tapi kan musim pancaroba seperti ini, hujan, panas itu juga bukan tidak mungkin kemungkinan berbagai penyakit muncul ya, begitu termasuk juga infeksi saluran napas. Jadi musim dingin atau tidak musim dingin, musim hujan atau tidak musim hujan, mari kita jaga kesehatan. Oke, berarti intinya itu kekebalan tubuh juga itu perlu juga dijaga ya, Dok ya. Jadi sebenarnya tidak mengenal musim apapun sebenarnya ya. Mungkin kalau di sana lebih rentan karena musim dinginnya. Nah, musim dingin di sana sama di sini beda ya, Dok ya. Kalau di sana kan salju ya. Nah, pemirsa, kita akan terhubung dengan pemirsa TV One. Sudah ada penelpon yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Kita bisa sapa. Halo, selamat pagi. Dengan siapa dan dari mana? Pagi, aku dari Jenny dari Cibinong. Oke, Denny ya? Jenny, oke. Jenny dari Cibinong. Oke. Jenny, gimana? Apa yang mau ditanyakan nih langsung sama Profesor Dr. Chandra? Oke. Dokter, aku mau tanya, virus ini tuh sama nggak sih sama dengan virus influenza yang biasa kita kena gitu, dan bahayanya sama nggak sih, Dok? Gitu. Aku mau tanya itu. Oke, Jenny, langsung saja, Dok, gimana? Ya, jadi virus itu ada banyak macam-macamnya. Tadi sudah ditanya saya sebenarnya ada banyak virus dan masing-masing virus namanya beda-beda memang.
Dan penyakitnya bisa hampir sama, bisa berbeda. Virus influenza adalah penyebab penyakit influenza. Tadi virus influenza sudah kita sebutkan, ada A, ada B, bahkan ada juga C dan D, dan masing-masing ada anak-anak rantingnya lagi. Kemudian ada virus metapneumovirus, ada virus RSV. Jadi ini virus yang sama-sama menyebabkan infeksi pada saluran napas, tetapi nama jenis virusnya tentu saja berbeda. Tapi kalau tanya gejala keluhan, tadi sudah kita bahas, gejala keluhannya kurang lebih sama memang, betul. Oke. Tapi apapun namanya, kita tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan penyebab infeksi. Sekali lagi, infeksi saluran napas itu bukan hanya karena virus, bisa juga karena bakteri. Itu tapi cerita lain lagi, nanti kalau saya diundang lagi kita ceritain bakteri. Oke, next. Nah, Dok, ini ada fakta atau mitos nih, Dok. Kalau virus HMPV ini berkembang, akan bisa berkembang dan menyebabkan bronkitis ataupun pneumonia. Itu fakta atau mitos nih, Dok? Jadi sebagian besar, sekali lagi, sebagian besar HMPV itu ringan, sebagian besar sembuh dengan sendiri bahkan tanpa obat. Tentu pada keadaan-keadaan tertentu bisa saja dia menjadi lebih berat, begitu ya. Sama seperti virus influenza, sama seperti virus yang lain. Pada keadaan tertentu bisa menjadi lebih berat. Kalau gangguan di paru itu lebih berat, maka yang sudah agak berat banget itu namanya pneumonia atau radang paru. Itu kalau bicara bisa saja, tapi kecil sekali kemungkinannya. Sebagian lebih bagus kita bicara yang lebih optimis di pagi yang cerah agak mendung ini. Sebagian besar memang datanya menunjukkan kasusnya ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, Dok, kalau penanganan COVID-19 dulu kan ini ada vaksin nih, Dok. Nah, untuk HMPV sendiri ini ada penanganan khusus ataupun vaksinnya bisa sama dengan COVID-19 ataupun vaksin influenza lainnya, atau ada vaksin yang mungkin dipersiapkan ataupun dikhususkan untuk HMPV? Ya, yang pertama vaksin itu spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi kalau vaksin A untuk penyakit A, vaksin dengue untuk penyakit dengue. Tidak bisa vaksin dengue untuk penyakit yang lain, gitu ya. Nah, vaksin COVID untuk penyakit COVID. Vaksin influenza untuk penyakit influenza. Jadi vaksin itu spesifik untuk penyakit tertentu. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk HMPV memang saat ini belum ada vaksinnya, tetapi sesuai dengan pertanyaan tadi, memang orang sudah mulai berpikir untuk, salah kalau orang berpikir, sudah ada proses untuk kemungkinan pembuatan vaksinnya. Mau pakai teknologi hampir seperti vaksin COVID, teknologinya ya, vaksinnya tentu saja berbeda dengan pendekatan mRNA. Kalau dulu kita ingat zaman vaksin COVID ada itu, tekniknya seperti itu, tapi sekarang vaksinnya memang belum ada. Dan pertanyaannya, kemudian orang bilang, kalau begitu saya divaksin flu boleh nggak? Tentu saja boleh-boleh saja, bagus-bagus saja vaksin flu diberikan untuk mencegah influenza, mencegah virus influenza ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan nanti tanyakan langsung, akan ada beberapa pertanyaan dari pemirsa TVN melalui Instagram, namun usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama kami di Hidup Sehat, masih bersama saya Prita Zega dan juga Profesor Dr. Chandra Yoga. Nah, pemirsa TVN, di belakang kita nih sudah ada beberapa pertanyaan dari Instagram Hidup Sehat nih, Dok. Ini saya mau bacain dulu nih. Dari Jeani. Pertanyaannya, Dok, emang benar vaksin influenza bisa meminimalisir virus HMPV? Kemudian ada dari Cute Me Side. Dok, aku mau tanya, makanan yang sehat dan bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya terhindar dari virus HMPV ini tuh apa sih? Kemudian lanjut nih, Dok. Ini dari Fahmi Safardi. Dok, apa gejala awal dari virus HMPV dan bagaimana antisipasi agar tidak terpapar dari virus HMPV? Mungkin kita bisa jawab semua, Dok. Gimana, Dok? Jadi yang pertama soal gejala dulu ya, karena tadi kita sudah bicarakan gejala dan memang selalu ditanyakan orang begitu ya. Jadi infeksi saluran napas itu bisa karena berbagai jenis virus, bisa karena bakteri. Pada dasarnya semuanya gejalanya kurang lebih hampir sama. Jadi ada batuk, ada demam, ada berdahak, mungkin ada sakit dada, dan juga kalau lebih berat lagi bisa sesak napas dan sebagainya. Itu adalah gejala infeksi saluran napas apapun penyebabnya. Dan kita memang tidak bisa membedakan secara pasti penyebabnya apa, hanya berdasarkan gejala saja. Itu soal gejala. Gitu ya. Kemudian yang kedua pertanyaan soal apa yang bisa kita makan. Pada dasarnya memang daya tahan tubuh itu penting untuk menjaga terhadap kemungkinan infeksi virus HMPV, virus influenza, atau berbagai penyakit lainnya. Jadi memang daya tahan tubuh perlu kita terus tingkatkan dan jenis makanannya yang penting makanan bergizi. Kalau di Kemenkes itu ada isi piringku, ada karbohidrat, ada protein, ada buah, sayur, dan segala macam itu. Makanan yang bergizi dan seimbang, itu yang penting. Kemudian pertanyaan pertama tentang virus vaksin gitu ya. Tadi sudah kita bahas bahwa vaksin itu spesifik untuk penyakitnya. Jadi kalau vaksin influenza, untuk virus influenza. Vaksin A untuk penyakit A, vaksin B untuk penyakit B. Tidak bisa vaksin A nyebrang untuk penyakit B, tidak bisa. Nah, karena ngomong influenza, maksud saya vaksin influenza, mau saya sampaikan 2 atau 3 hal. Nomor 1,
vaksin influenza ini setiap tahun diperbarui. Kenapa setiap tahun diperbaharui? Karena memang dia bisa bermutasi. Kan jenisnya ada banyak banget. Ada yang tadi saya ambil contoh H1N1, H1N2, H2N2, terus ada banyak. Karena itu virusnya, vaksinnya diperbaharui setiap tahun. Jadi memang kita mesti lihat apa vaksin yang tepat pada saat itu. Yang kedua, bahkan WHO, karena dulu saya lama kerja di WHO, kita bagi dua, yang di atas khatulistiwa atau di bawah khatulistiwa. Karena virusnya bisa berbeda. Jadi kita mesti pakai vaksin di tempat kita ada pada saat itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang vaksin influenza ini belum wajib untuk semua orang. Tapi orang yang punya risiko tinggi, balik lagi kayak saya, lansia, usia 70 tahun, atau mereka yang punya penyakit, itu akan baik kalau memang divaksin walaupun belum merupakan vaksin wajib dari pemerintah. Oke, baik. Itu tadi ya, buat pemirsa TV sudah terjawab ya sama Dokter Chandra ya. Dan lanjut nih Dok, ada pertanyaan fakta atau mitos. Untuk lansia yang sudah terinfeksi virus HMPV, apakah harus tetap waspada ataupun lebih waspada karena bisa berakibat fatal? Ini fakta atau mitos, Dok? Siapapun yang terkena virus apapun juga kita harus waspada. Lansia atau tidak lansia begitu ya. Karena tentu saja yang bagus tentu tidak terkena virus apapun juga. Tapi kan kenyataannya di mana-mana memang ada virus, kita mungkin saja kemasukan virus. Nah, si lansia ini, saya kalau ngomong si lansia suka malu hati karena saya sendiri lansia ya. Kelompok lansia tentu resikonya lebih tinggi karena daya tahan tubuhnya lebih rendah. Tapi sama sekali tidak berarti bahwa semua lansia kalau kena virus apapun juga, apalagi HMPV, akan berakibat fatal, tidak begitu. Oke. Sebagian besar virus HMPV ini menyebabkan penyakit yang ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Tentu sesuai pertanyaan tadi, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Oke, nah Dok, ada tips nggak sih buat kita, mungkin buat pemirsa TV yang juga, agar tidak terinfeksi ataupun terpapar virus HMPV ini? Tipsnya gimana Dok? Saya nggak tahu kita punya berapa menit lagi, saya ada 4+4, kita lihat Oke. apa yang cukup ya. Bisa, Nomor satu bagaimana supaya mencegah itu. Yaitu kebiasaan baik yang sudah pernah kita lakukan pada waktu COVID, tetap dijaga. Misalnya saja batuk, nggak boleh begini, tapi harus begini. Kenapa? Karena kalau batuk begini, saya salaman maka tertular. Jadi itu jangan ya. Kebiasaan mencuci tangan yang sudah bagus kita lakukan, harus tetap kita lakukan. Bagus untuk mencegah infeksi saluran napas, bagus untuk saluran cerna dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada yang sakit, tentu dia harus berobat. Dia mesti konsultasi ke petugas kesehatan. Di mana-mana ada fasilitas, ada puskesmas dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain perilaku batuk, ini segala macam itu, tolonglah perilaku hidup bersih dan sehat ini terus dijaga dengan baik. Ini tolong menjadi prioritas kita. Dan saya masuk yang keempat, semua kita tahu pada waktu COVID bahwa, ya kalau mau pakai bahasa Inggris nih, sorry ya, health is not everything, but without health, everything is nothing. Marilah beri perhatian penuh pada kesehatan kita. Saya apresiasi TV One karena ada acara hidup sehat tiap hari, walaupun saya udah lama banget nggak diundang, nggak apa-apa lah, apa boleh buat. Tapi ini karena memang ini aset yang sangat penting. Oke, sekarang yang terakhir, bagaimana tipsnya untuk hidup sehat? Secara mudah, ada yang kita kenal dengan cerdik. Cerdik itu singkatannya. C itu cek kesehatan secara berkala, secara rutin. E itu enyahkan asap rokok dan hindari polusi udara. R itu rajin aktivitas fisik dan olahraga. D itu sesuai dengan pertanyaan, diet yang baik, bergizi dan seimbang. I itu istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Wow. Cerdik, marilah kita lakukan cerdik ini dengan baik. Jangan lupa ya, lakukan cerdik sesuai yang dibilang oleh Profesor Dr. Chandra. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga informasi untuk pemirsa hidup sehat bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus program Hidup Sehat setiap pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat. Saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.